konten kreator ataupun YouTube di kemudian hari itu juga akan hilang. Kalian sadar gak sih kita sebagai generasi Z itu akan susah berkembang di era teknologi sekarang? Faktanya di lapangan tuh banyak banget teman-teman dari Gen Z yang memang punya tujuan atau punya ambisi untuk menjadi konten kreator maupun YouTuber. Nah ini kita ngelihat ya beberapa fakta di lapangan. Fakta di lapangan adalah ternyata sekarang dengan majunya teknologi ada industri-industri yang memang seharusnya teman-teman tuh udah sadarin bahwa itu juga akan mempersulit teman-teman untuk berkarir di kemudian hari gitu ya. Yang pertama kita di dunia AI gitu ya, di artificial intelligence. Teman-teman semua tahu artificial intelligence itu ada ChatGPT, ada dan teman-teman ya udah banyak muncul segala macam. Tapi kemarin gua baru aja ketemu sama orang sebuah perusahaan yang membuat AI tapi untuk konten kreator atau avatar bahasanya kayak gitu ya. Jadi dia membuat KOL atau Key Opinion Leader menggunakan AI. Bahkan yang menariknya adalah dia bisa sampai live untuk menjawab komen-komen dari netizen. Dan yang menariknya lagi, para audiens dari KOL tersebut dia bertanya ke KOL tersebut, padahal dia tahu di situ ditulis bahwa itu AI, dia itu adalah avatar atau sosok yang dibuat menggunakan AI. Nah ini jadi teman-teman harus paham ya bahwa bisa jadi konten kreator ataupun YouTube di kemudian hari itu juga akan hilang. Nah berikut kita coba simpulin ya, ada beberapa teknologi yang akan berkembang kemudian harinya gitu ya. Yang pertama mungkin pasti tadi saya sebut, pertama adalah AI, yang kedua adalah bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih bang? Ini adalah menggabungkan antara biologi dan teknologi. Ini ilmu tentang manusia yang digabungkan dengan teknologi. Nah ini teman-teman coba pahami pelan-pelan gitu ya. Selama masih ada manusia hidup, bakal masih akan ada knowledge yang harus digali di situ. Jadi bioteknologi ini menjadi salah satu industri yang menarik kemudian hari. Selanjutnya adalah renewable energy. Renewable energy ini seperti kita tahu ada beberapa energi seperti energi panas, energi air atau energi batu bara dan teman-temannya gitu kan. Itu menjadi salah satu industri yang mungkin harus bisa kita pahami ke depannya akan habis ya. Mungkin air enggak ya, mungkin air enggak, panas enggak gitu ya. Tapi kalau batu bara dan komoditas-komoditas lainnya itu mungkin akan habis seiring dengan berkembangnya waktu. Lanjutnya adalah blockchain dan crypto. Ini blockchain dan crypto ini teknologi yang menurut saya sangat bagus banget ke depannya dan teman-teman harus chip in ke sana untuk investasi layar ke atas, karena dengan blockchain itu teknologi itu akan menghilangkan beberapa keresahan-keresahan yang ada. Contohnya keresahan kalau misalnya teman-teman yang tahu bapak-bapak kita itu ada sengketa tanah. Nah ini nggak bakal terjadi nih kalau misalnya sengketa tanah itu menggunakan blockchain, karena dia tahu siapa yang beli dan siapa yang jual di tahun berapa, di detik berapa. Nah ada lagi sebenarnya space exploration, walaupun ini debatable ya, saya juga gak terlalu percaya dengan space sebenarnya gitu kan. Cuman space exploration ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita bisa cari tahu kemudian hari gitu ya. Nah dari sini kita bisa tahu ada industri-industri yang bakal relevan dan bakal gak relevan. Makanya teman-teman harus masuk ke dalam pendidikan yang seperti apa nantinya. Nah ini kita masuk ke chapter selanjutnya ya, adaptasi menggunakan pendidikan yang berbasis formal maupun non formal. Kita sempat riset ada beberapa pendidikan formal atau kampus-kampus negeri yang mulai mengadaptasi beberapa industri yang kita percaya akan ada di masa depan. Contohnya di UI, di UGM, di ITB gitu, di Undip gitu. Mereka banyak mengeluarkan rekayasa automasi dan segala macam. Nah ini mungkin teman-teman juga harus paham ada industri-industri apa, dan makanya kalian harus belajar apa di pendidikan formal maupun informal. Pendidikan informal banyak banget yang kita bisa akses ya, bisa dari sosial media kita sendiri, ada beberapa bootcamp, ada beberapa course gitu, atau mungkin yang terkenal ada Coursera, ada Udemy dan tempat-tempat lainnya gitu ya. Mungkin Meta juga bisa ngeluarin, Google juga ngeluarin gitu kan. Nah itu mungkin adalah pendidikan informal yang teman-teman bisa cari atau bisa pelajari untuk bisa stay relevan di kemudian hari. Dari seluruh industri yang udah kita sebutin dan posisi atau karir yang akan ada di tahun depan atau di kemudian hari, kira-kira dari situ industri mana yang paling menarik atau posisi apa yang paling menarik? Coba tulis di kolom komen, nanti kita bakal bahas lebih dalam di kemudian hari. Thank you.